Kalau rumah untuk menjual jual rumah untuk bayar utang gimana Pak Haji? Karena kan di RDAI nggak ngajarin jual aset bayar utang. Kalau bisa asetnya nambah. Karena Haji Marco waktu datang kemari kontrakannya 6. Iya, Dia praktekin ilmu RI 7 bulan, kontrakannya jadi 21 pintu. Waktu datang ke RDAI, rukonya nggak punya. Dia praktekin RDAI, rukonya berapa? 15. Kenapa jadi jual aset? Kita nggak ngajarin. Praktekin ilmunya Allah. Praktekin ilmunya Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Aset nambah. Begitu. Alhamdulillah, aset nambah. Tapi ini malah jual. Orang jual tuh orang yang nggak bersyukur. Sekarang ibu beli motor, kasih ke anak. Ibu beli mobil, kasih anak. Terus sama anak mobil dijual. Marah gak ibu sebagai orang tuanya? Marah lah. Orang dibeliin mobil bukan dirawat, disyukurin. Tapi kan mobilnya ngerongrong, papa. Ya udah disyukurin, nanti ada rezeki pasti ganti mobil, pasti beli mobil ganti. Coba yang ada disyukurin dulu. Ibu jual, itu namanya nggak bersyukur. Ini rumah dari Allah mau dijual, nggak boleh. Untuk tagihan gimana? Apa? Tagihan hutangnya itu, Pak Haji. Pasti kebayar, Bu. Pasti kebayar. Kan dikejar-kejar nih. Ya wajar lah, namanya duit orang di kita ya kita ngejar. Misalkan nih saya punya duit nih, dipakai sama ibu, saya kejar sampai kapanpun. Bahkan kalau bisa gue sewa debt collector, itu hak saya. Nah ibu yang pernah pakai duit saya, legowo, lapang dada, pasti lunas, pasti lunas. Ibu tinggal meraktekin ilmunya Allah. Apa tuh? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Saya nggak bisa Pak Haji baca Quran 12 juz. Lo hajat ekstrim, ibadah ekstrim, tahu? Nggak bisa, oh goblok. Sekarang hajat kita kan ekstrim. Ekstrim nggak hajat ibu? Hajat ibu ekstrim nggak? Ekstrim. Nah, ibadahnya harus ekstrim. Ini ibu enggak. Hajatnya ekstrim, ibadahnya sekedarnya. Bangun, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Nggak ada lah. Harus 12. Ngantuk 12. Ngantuk kayak begitu. Harus, Bu. Iya. Harus. Kalau Terus biar apa lagi? cepat aja gimana Pak Haji? Apa? Kalau biar jalan cepat aja. Apa? Apa yang harus dilakukan supaya Oh, gampang, foto rumahnya gosok di alat kelamin ibu. Laku. Ada kalau lagi? yang lain-lainnya yang urusan suami, yang urusan hutang gimana Pak Haji? Ya kan ibu udah kawin lagi, ya diterimalah sebagai suami istri kedua lah. Kan udah kawin. Mau diapain lagi? Orang udah kawin kok. Diatur sama dia, ya udah, ya itu aja. Kalau utang ya pastilah lunas, nggak mungkin nggak, kan tidak ada. Saya belum pernah nih Bu dengar tamu RDAI utangnya nggak lunas, saya belum pernah dengar. Alhamdulillah. Tidak ada tamu RDAI yang asetnya dijual, saya belum pernah ada dengar. Selalu nambah aset. Makanya ibu mau jual, ya udah praktekin. Ini karena nambah. Ada lagi? Ya. Pokoknya maunya saya, ibu terima dulu takdir Tuhan. Apa tuh yang Allah takdirin? Ibu sekarang di posisi yang apa nih? Punya hutang, terima dulu. Jangan ibu ngomongnya begini ke Allah. Allah, besok jatuh tempo. Allah, minggu ini nggak boleh. Tapi terima kasih Allah, hutang saya udah dilunasin semua. Padahal belum. Kalau di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi baru prasangka baik dulu sama Allah. Ini kan ibu prasangkanya nggak baik. Selalu kan? Sampai kapan ya? Sampai kapan? Kok sampai kapan? Ibu udah ngelahirin 9 anak. Taruhannya nyawa 9 kali. Karena orang lahirin tuh mati dan hidup. Berarti ibu pengalaman dibandingin orang yang ngelahirin 1 anak. Berarti ibu kan udah kebal. Kenapa yang ini kok malah luluh jual aset? Yang taruhan nyawa ibu bisa lewatin 9, ya betul? Iya. Ini cuman jual aset aja takut sama debt collector. Lah kemarin waktu 9 berojol lo kemana aja? Aku nggak mau hamil lagi, udah ini. Besok bunting lagi.
Aku udah, besok bunting lagi, sampai 9. Berarti kan ibu pengalaman dalam arti kata menghadapi hidup. Dengan anak 9, saya rawat sendiri bahasanya. Nah, ini kok hutang ibu gemeter. Nggak boleh. Hutang gemeter. Nah, kemarin waktu taruhan nyawa pada saat mau ngelahirin ngeden-ngeden, bisa tuh dihadepin. Kenapa ini enggak? Hadepin. Pasti ada uang masuk sebulan 10 miliar. Begitu. Ada lagi? Ya, cukup Pak Haji. Pokoknya saya mau, kalau memang bulat ibu harus jual aset, ibu gosok fotonya. Pasti laku. Oh, gitu. Kalau ibu udah nikah 2 hari yang lalu, ya udah terima karena udah nikah lagi. Jadi suami yang kedua. Jadi istri yang kedua. Yang pertama dia. Ibu jalanin, syukurin, nikmatin. Begitu. Kalau duit 10 miliar, tinggal ilmu centong, ajarin. Di situ duduk. 10 miliar cair setiap bulan. Ilmu centong, kayak bapak tadi dari orang Kalimantan, cair 10 miliar. Jadi ini dikasih uang bibit dari Pak Haji, Bu, praktekin. Ini centongnya manjur. Kena santet takut sama centong kemarin. Iya, tadi malam. Iya. Jadi Ibu praktekin ini untuk manggil uang wasilah yang kita lakukan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Nah, caranya kasih pembukaan dulu. Pembukaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan. Panggil dengan bahasa ibu nanti diolah sendiri. Ganteng, 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 datang ya ganteng. Datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar saya, masuk ke almari saya, masuk ke rekening saya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Udah begitu saja, nanti ibu ulang. Dengan waktunya bebas. Habis sholat boleh, waktu yang longgar, hatinya pas senang, rezeki biar datang. Diulang-ulang waktu sholat boleh. Ini mengucapkannya diulang-ulang juga, tidak sekali. Diulang-ulang. Minimal 9 kali. Nanti saya kasih kertas. Dan biar cepat terkabul, ibu bisa gak dari bangun tidur sampai mau tidur hatinya senang, gembira. Karena kalau ibu senang, rezeki datang. Tapi kalau ibu dari bangun tidur sampai mau tidur sedih, rezeki pergi. Walaupun tadi barusan ada WhatsApp dari debt collector. Iya, senang. Bisa Pak Ji? Harus bisa. Kalau sedih, rezeki pergi. Gimana kalau senang? Diingat yang enak-enak. Pasti nanti ada orang kasih modal saya. Pasti nanti hari ini ada orang datang kasih modal saya. Jangan nanya, siapa ya? Nggak boleh. Nggak boleh spill ya Pak Haji. Apa? Nggak boleh spill siapa ya gitu ya. Nggak boleh. Kan ayatnya gini Bu. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Mosok cuman ngasih sebulan 10 miliar nggak bisa. Bisa lah. Apalagi 100 miliar. Berarti saya bisa berjaya lagi dong kayak dulu. Lebih dari
lebih dari dulu, buktiin bahwa ibu walaupun anaknya 9, penghasilannya sebulan 10 miliar. Nanti kan suami ngeliat, wow, gua nggak salah nih. Gitu, akhirnya pilih. Di sananya jengah, milih ibu, jadi ibu nomor 1 lagi. Kayak main Tetris dong Pak Haji. Ya kira-kira mirip-mirip gitu dah. Balik lagi ke laptop nomor 1. Ya. Bisa? Sebenarnya Pak Haji kalau saya perhatikan mungkin juga karena dari ilmu yang Pak Haji, yang ilmu yang dari Pak Haji itu yang saya praktekkan ya, itu memang apa ya, perubahannya yang tadinya musuhin banget sampai kemudian melamar lagi sampai ngotot gitu ya Pak Haji, memang kayaknya memang dari diantaranya ya yang ini sudah ada gitu ya, kemudian termasuk yang lain-lain lah, yang kearifan lokal itu Pak Haji, termasuk yang ngelap apa CD ke muka segala macam gitu. Kelihatannya sih mungkin ya dari semuanya Luluh ya, luluh gitu. Nah, jadi sudah luar biasa. Berarti alat kelamin ibu pulen dong ya. Saya tahu. Wow, itu Gitu. bisa luluh. Iya, kemarin tuh ceritanya dari anak-anak, bahkan kalau di sananya benar-benar nggak mau terima gitu ya, itu bahkan dia mau ceraikan yang sana. Waduh, Gitu. TOPBGT, top banget. Begitu jadi ceritanya. Tolong cariin dong yang alat kelamin ibu ada berapa ya? Kalau 10 ada gue pesen 9. Gitu. Sama ini satu lagi Pak Haji, jadi ke waktu Covid itu saya coba untuk saham, trading saham, dan lumayan tapi belum maksimal gitu. Jadi kalau misalnya saya untuk trading saham lagi, kiat-kiatnya gimana supaya? Bu, kalau ibu mau trading, pakai laptop atau pakai HP. Kalau pakai HP, ibu colek alat kelamin ibu, pencet. Kalau pakai laptop, colek alat kelamin, mainin di itu aja. Gitu aja ya. Iya, manjur bu. Atau cara dalam kita sebelum main, kalau di laptop, taruh dulu di laptop. Cara dalam kita sebelum main, tutupin dulu di HP kita main. Nggak pernah kalah bu. Kan ada tamu RD yang main trading kaya raya tajir melintir. Kaya raya tajir melintir. Pakainya gitu juga, bukannya di ininya ya. Misalnya di yang kita pilih itu baru di cawi-cawi enggak? Boleh, itu juga manjur juga. Bu, ilmu kearifan lokal tuh dahsyat bener. Tapi pernah juga Pak Haji, waktu itu pernah ada sayembara untuk apa gitu ya, harusnya terbanyak. Tapi saya bilang saya mau coba nih gitu ya, cawi-cawi. Padahal jadi nggak pakai kriteria, saya dapat menang. Nah, Nggak itu sesuai luar kriteria biasa. yang harusnya banyak gitu. Iya, wow, luar biasa. Iya benar. Nah, ini coba juga ini untuk trading. Kan kita nggak tahu dari trading mungkin ibu dapat puluhan miliar kan, buktiin nama orang rumah. Terutama anak-anak bahwa ibu luar biasa, nanti nyampe ke telinga suami, ibu yang utama. Ibu yang utama. Bisa? 10 miliar per bulan ya. Amin. Sip, terkabul. Harus. Amin. 10 miliar per bulan. Terkabul ya. Saya sama suami ya. Kabul Bu, sukses. Ini Haji Marco. Ya, saya udah melihat sering. Ya. Saya bawa Pak Haji ya. Boleh. Terima kasih ya. 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 Waalaikumsalam. Anaknya berapa? 9. Tinggal di mana? Di Bekasi Pak Haji. Udah pernah ke sini belum? Kalau kesini sih alhamdulillah 3 kalian. 3 kali. Ya, Ikut tapi- privat yang 10 juta. Udah pernah belum? Baru ini maksa Baru ini. Ya. Sehari-harinya apa kegiatannya? kerja di toko Kerja di sembako. toko sembako. Masnya handle bagian apa? Biasa apa? Order-order barang Mm-mm. sama barang-barang yang lain. Jadi masnya sekarang ke RDAI apa hajatnya? Pingin ini aja Pak Haji. Ya alhamdulillah bisa ketemu Pak Haji gitu kan. Walaupun kemarin saya cuman 3 kali itu saya minta info mau maksain sama Pak Ustadz siapa Sopyan Pak Haji. Sopyan. Ya, saya tanya-tanya mau maksain privat, terus kata Ustadz Sopyan
Ya udah nanti kalau ini pagi kata dia gitu, ya udah saya maksain gitu kan. Kalau mempelajari sih ya udah lama gitu Pak Haji ya, alhamdulillah tahun kemarin itu kayak baca Quran terus ya baca Quran sampai pagi tuh. Ada itu gitu Pak Haji, kayak penyakit alergi alhamdulillah, asam urat alhamdulillah gitu Pak Haji. Jadi yakin gitu Pak Haji. Terus saya pengen yakinnya ya bisa pengen ketemu Pak Haji, maksain. Nih ketemu. Iya, alhamdulillah gitu Pak Haji. Maksain bisa Bonusnya pengen- ketemu Haji Marco. Iya itu kalau saya di YouTube kan, wah Haji Marco ada mulu. Gitu. Ya alhamdulillah bisa ketemu Haji Marco gitu Pak Haji. Gitu aja Pak Haji, saya pengen sama Pak Haji pengen sabdain ya pengen punya usaha gitu Pak Haji. Pengen mandiri gitu Pak Haji. Sekarang kan kerja di toko sembako. Iya. Nah, pemiliknya siapa? Terus terang kalau pemilik kakak pribadi. Kok kakak pribadi? Iya, kakak pribadi. Jadi saya adik gitu, adik kandung gitu. Kalau waktu itu sih kakak ya belum nyaranin, belum bisa maksain saya suruh ini. Saya bilang pinjemin aja dulu gitu, buat maksain sedekah gitu Pak Haji, buat Pak Haji. Oh, jadi ini sedekah 10 juta maksain nih. Maksain ya kan, karena saya udah berjalan tahun kemarin gitu Pak Haji. Pengen lebih yakin lagi gitu bisa ketemu Pak Haji kan gitu. Iya, iya. Kalau boleh tahu nih, Masnya nih pengen usaha apa kalau boleh tahu? Ya karena udah tahu sembako ya mungkin pengen sembako Pak Haji. Sembako ya. Iya karena udah paham gitu maksudnya. Gitu. Nah, di sembako Masnya bagian apa kalau boleh tahu? Ya kadang sama sales itu kan bagian order barang, terus ngecek barang kayak gitu. Dan kan butuh modal gitu Pak Haji. Kalau bos pernah inget-inget nih, Iya. berapa sih omsetnya kalau lagi sepi per hari? Berapa sih omsetnya kalau lagi rame per hari? Toko yang Masnya kerjain tuh abangnya, Iya. kakak ipar. Kalau lagi sepi berapa? Kalau lagi rame berapa? Kalau sekarang lagi turun drastis Pak Haji. Kadang saya tanya kasir cuman bawa 50, Wah, cuman bawa 50. sehari Iya, 50 juta. iya. Ya Allah, sedikit banget. Iya Pak Haji. Kalau dulu pernah rame berapa? Ingat-ingat dulu pernah rame. Lo bos Hampir nanya. 200. 200. Iya, Ya nggak begitu rame dong Iya. kalau buat gue mah. iya sih. Kalau sembako tuh minimal 600 juta kalau lagi rame. Sehari Pak Haji ya. Iya. Roni, Haji Roni iya 600. 600. Anaknya sebelah baru buka 150. Nggak pernah turun dari 600, nggak pernah turun dari 150. Dia meraktingin apa kalau mau tahu? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nah lo coba gitu, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Nanti ada orang kasih modal, bos usaha sendiri tanpa ikut kakaknya. Iya Pak Haji. Sholat tobat kerjain 18 tambah 50 jadi 68 68 sama ya. iya bikin takjub Allah begitu. Ajarin bos, dia pengen dagang sembako punya modal sendiri, sekarang ikut kakaknya. Kakaknya dagang sembako, dia jadi bagian checker order ke sales. Nah dia mau usaha sendiri, gue bilang ya iyalah bikin takjub Allah dulu, nanti Allah bikin takjub kamu. Ada gak modal yang modalin saya? Pasti Ada. datang. Pasti ada. Pasti ada. Ajarin, bikin takjub Allahnya gimana? Iya. Jadi kunci kita sukses itu kalau ilmu RDAY satu tadi sudah sampaikan. Apa? Bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah supaya Allah bikin takjub kita. Pasti diberi sesuatu yang luar biasa. Tapi lo nyarinya ke Allah, jangan nyari pesugihan. Coba kasih tahu dulu kalau nyari pesugihan dia dimakan setan apa dimakan? Iya, kakaknya pernah denger nggak itu para pedagang-pedagang yang cari penglaris dan sebagainya pakai ritual? Banyak sih. Banyak. Kalau denger mah iya. Denger ya? Iya. Denger. Iya, denger. Kakaknya pakai nggak? Kalau kakak saya kurang tahu. Kurang tahu. Alhamdulillah. Melaksana aja. Iya. Mesti ada sesuatu. Iya. Jadi pelajaran bagi kalau cari mitra dengan Allah itu langgeng naik. Tapi kalau cari mitranya dengan
selain Allah itu naik turun drastis. Selama dia masih bisa ngasih makan, maka usahanya bisa bertahan. Kalau makannya ngasihnya kurang lahap, maka omsetnya akan dimakan, hartanya akan dimakan pelan-pelan. Lama-lama harta semuanya kemakan, lama-lama keluarganya akan kemakan. Ada begitu? Ada, iya. Iya. Ini tadi contohnya ada pasien-pasien Pak Haji seperti itu. Nah, kalau nyari mitra berpartner dengan yang selain Allah itu dia punya semangat, kita juga harus punya semangat, Mas. Punya moto, dia punya jargon. Daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, lebih baik hidup kaya raya walaupun dimakan setan dirinya. Dimakan setan apa? Harta, bahkan sampai ke dirinya, ngasih makan setan doang dia. Tapi kalau di RDAY harus dibalik 180 derajat. Lebih baik hidup kaya raya dengan melaksanakan ilmu Allah, wasilahnya ilmu RDAY. Pasti kaya raya, tajir melintir dengan mempraktekkan ilmu Allah, wasilahnya RDAY. Harus begitu. Apa itu? Kita ngambilnya langsung transaksinya dengan Allah. Kalau mau bagi-bagi saham, saham terbesarnya kepada Allah. Saham itu apa? Bagi hasilnya dengan Allah. Apa itu? Tadi sudah Pak Haji, bangunnya jam 12, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Qurannya 12. Bangunnya jam 12, baca Qurannya 12. Maksa. Orang yang cari kekuatan di luar Allah itu juga maksa. Emang nggak ada syarat ya? Ada syarat nggak? Nyari pesugihan banyak syarat, Bos. Ada syaratnya, ada tumbalnya malah. Coba terangin, tumbalnya terangin. Terangin. Ada. Nanti kalau pusing-pusing jangan ke sana ya. Ini kita ngasih rambu-rambu. Iya. Tadi sudah tahu. Jargonnya seperti itu. Lalu dia punya syarat, punya tumbal. Jadi yang dikasih, dibantu. Kalau kita datangnya ke orang pinter, ke kiai, kenapa kita bisa ini? Karena wiridnya dibantu oleh kiai. Masnya kan nggak ngapa-ngapain. Iya. Yang penting bayar. Dia yang jalanin. Iya. Emang dia wirid nggak ada yang Bayar. kasih makan. Iya. Kasih makan. Nanti kalau orang yang bantu masnya doa itu meninggal, masnya kemana? Yang ini kan tetap bantu masnya. Akhirnya masnya tidak kasih lagi umpan kepada orang pinternya, dia ngambil sendiri. Makanya usahanya mesti turun. Dan tumbalnya pertama usahanya dulu. Digerogoti mulai pusing, utangnya naik, ribut dengan keluarga, cekcok dengan istrinya, akhirnya, nah itu tujuan utama dari setan, untuk menggoda, gitu. Nah, alhamdulillah kalau baru sekedar harta yang di ini. Kalau ada yang kejadian sampai keluarganya yang disakitin, yang sehat dia sendiri, anaknya sakit, istrinya sakit, kan sampai ada yang begitu, sekeluarga dia sendiri ada. Hari apa itu? Istrinya doang yang sehat, suaminya stroke, anaknya lagi asma, anaknya lagi ada penyakitnya, habis untuk berobat, untuk pusing. Nah ini dihindarin ya, jargonnya pakai jargon lebih baik hidup kaya raya
tajir melintir mempraktekkan ilmu Allah wasilah RDAY, praktekkan. Jadi malam kita paksain bangun malam itu luar biasa ekstrim kan, mereka goda, jangan capek lo, biar saya aja yang kerja, datang ke sono, saya yang kerja. Ekstrim juga dia malam-malam bangun, apa, nyalain lilin, iya dijaga sampai pagi, jangan sampai mati. Mau begitu, jangan, ya, nyalakan lilinnya, lilin nur Allah dengan sholat, baca Quran, pasti menyala terang, rezekinya pasti datang. Yang kedua, harus dibuang sifat-sifat yang busuk, harus tidak ada, bersih, 100% bersih dari dalam jiwa kita, dalam diri kita, harus tidak ada sifat itu. Kenapa harus bersih? Tadi yang disampaikan Pak Haji, rezeki datang, bukan kita yang kejar, tapi rezeki menghampiri kita. Karena kita kalau ininya positif, seperti halnya kita menanam bunga di taman bunga di hati kita, sehingga kupu-kupunya pada datang. Tapi kalau yang hatinya kotor, itu yang datang bukan rezeki, murka Allah yang datang, penyakit yang datang. Maka harus dibuat positif. Dengan apa membersihkannya? Diajari di RDAY, Pak Haji mengajarinya tetap ke Allah, bukan dengan cara yang lain. Apa? Dengan sholat tobat. Bersihkan dengan sholat tobat 18 kali. Salam maghrib sampai dengan isya, itu kan ada 18. Satu-satu diniatkan. Terus gosok lagi yang dominan di dalam diri masnya. Apa yang dominan? Misalkan ada mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih, contoh, maka 5-5-nya ini dibersihkan dengan sholat tobat 10, 10, 10, 10, 10. Waktunya habis subuh, terbit matahari barengan duha, sebelum duha atau sesudah duha boleh. Waktu longgar banget, ya sudah terusin. Kalau enggak dicicil sampai dengan mau tidur nanti. 50. Yang dominan satu, ini 10 gitu ya. Yang dominan setiap sifat 10 salam. 10 salam. Ya. 68 jumlah totalnya. Tambah 18. 68. Dipraktekkan Pak Nasrullah di Magnet Rezeki, testimoni beliau testimoninya dengan 57 sholat tobat beliau kabul dengan 21 miliar. Lamasnya Pak Haji sabdain 10 miliar setiap bulan dengan 68. Pasti. Apa hubungannya? Bener ada itu kata Allah. Ada. Itu di surat Nuh, Mas. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Perintahnya mohon ampun, bersihkan diri. Apa imbalannya? Dari Allah. Allah kasih 5. Satu saja yang saya sampaikan. Ayat yang ke-12-nya. Awal. Wa yumditkum bi amwal. Apa itu? Allah pasti niscaya menambah, melipat gandakan harta Masnya. Dilipat gandakan. Kalau sekarang baru berupa tabungan dari gaji, nanti ada yang nambah, melipat gandakan dari harta yang Mas miliki. Orang datang ngasih modal untuk buka. Kalau buka grosir seperti itu sebetulnya tekad, Mas. Tekad. Saya yakin Masnya punya kenalan yang tempat
kakaknya ngambil. Kenal kan? Iya. Distributor besarnya pasti ngambil di sana, pasti tahu. Kalau sudah akrab itu modal sedikit pun bawa, dimulai dari ini teknis malahan. Iya. Teknis ya, pengalaman. Dari teknisnya, masnya datang ke sana, sewa mobil, ambil semobil, itu nilainya bisa sampai 50 juta semobil. Barangnya komplit, diisi di situ. Masnya jalan ke kampung, distributor distribusi dulu, des. Harganya bersaing. Semobil sehari habis 5 juta, dapat kan? Dapat. 10% pasti. Itu langsung transaksi sama Allah. Allah, saya mulai hari ini untuk usaha yang bagi hasil sama Allah 50-50. Istilah Pak Haji, belah semangka. Belah semangka sama Allah. Allah, saya ambil untuk operasional sama bensin saya, hasilnya saya bagi 50% dengan Allah. Gak modal itu, mobilnya bisa rental sebulan, modalnya rental mobil doang. Sama datang ke distributornya itu, kalau sudah tahu itu, ambil bawa doang, bisa. Mau coba aja. Sabda Pak Haji, jangankan tidak punya utang, orang datang ke sini punya utang 15 miliar. Bingung gimana Pak Haji? Sebelum pulang datang ke Pekalongan. Datangi pabriknya. Datang ke sana malah dikasih barang senilai 2 miliar. Bawa ke sana, bayar enggak? Dibawa ke Makassar, sampai sana dibayar tunai, pabriknya dibayar malah ndak mau. Ntar aja pakai bayarnya nanti kalau habis lebaran aja. Bisa diputer dong. Sudah hafal harga-harga kan? Iya. Barang-barang yang premium, barang-barang yang labanya banyak, barang-barang yang pembuka itu nggak usah ngambil untung. Untungnya dari barang yang lain. Nanti masnya terkenal, oh murah ini, murah. Yang lain diambil. Mobil apa? Pakainya terserah, mobil pickup, mobil biasa, box itu. Joknya dibuang, diisi barang, udah jalan-jalan. Ya. Iya, tapi langsung belah semangka. Pasti diberi kemudahan oleh Allah. Nanti pelanggannya, masnya lama-lama bisa jadi seperti distributor itu. Minimal subdistributor, di atasnya agen. Kalau di atasnya agen, warung-warung pasti ngambil ke tempatnya kita. Ya, bisa. Bersihkan diri, tapi jangan sampai dikotori dengan sifat itu sedikit pun. Satu saja nggak boleh. Kemarin Pak Haji dibela-belain beliin ular tangga. Kalau ini saya nonton ini. Oh, nonton ini kemarin. Nonton ini. Pak Haji sudah beli ulang. No, di meja, di bangku. Nih. Nah, ya. Nih. Kalau posisinya masnya sudah di posisi merangkak, mulai dari nyeles ya, mobilnya sewa, dapat pelanggan 1, 2, 3, naik, terus sudah sampai 97, harusnya masnya bisa punya toko besar sendiri, jadi subdistributor, ribut sama istri, ya, jengkel-jengkelan, nggak karu-karuan, langsung ke sini, kemana dia? Turun jauh lagi. Harusnya satu langkah, jangan satu langkah, ini dihindarin. Sifat diingatkan kan, ini berarti
Jangan sampai sifat negatif. Jangan sampai, harus dilompatin. Gimana caranya? Harus melompat. Lompat. 3 langkah, 1, 2, 3. Dengan apa kita bisa melangkah dapat 3 langkah? Dengan munajat kepada Allah. Jangan, ini harus dihindari. Munajatnya kalau kita sudah itu munajat kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan, yakin pasti dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi kita memberi motivasi kan. Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan mohon hajat kepada Allah, Allah tidak mengabulkan, malah malu. Mohon hajatnya tidak mengeluh, tidak merengek, tidak menangis, tapi dengan syukur. Alhamdulillah, 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 terima kasih Allah, bulan ini saya punya grosir, saya punya toko jadi grosir, omset saya 300 juta setiap hari. Walaupun belum punya, syukur dulu. Iya. Dengan munajat. Apalagi sudah menjalankan ibadah yang ekstrim, dijalani semua, kita munajat ke Allah, Allah malu kalau tidak memberikan apa yang masnya hajatkan. Sesuai kan, masnya punya pengalaman. Pasti bisa? Pasti bisa. Dengan penuh keyakinan. Jargonnya harus kaya raya tajir melintir, melaksanakan ilmu Allah, wasilahnya RDAY. Yang sana tidak usah diucap karena negatif ya, itu kan ucapan yang di sana ya. Harus kaya raya tajir melintir, mempraktekkan ilmu Allah yang diajarkan di RDAY. Bisa? Pasti bisa. Apa jargonnya? Mengamalkan Harus kaya raya tajir melintir harus kaya raya tajir melintir dengan mengamalkan ilmu Allah ilmu Allah yang diajarkan. RDAY. Iya. Yang negatifnya tidak usah diucapkan. Yang negatifnya Itu kan tidak usah. jargonnya sana. Iya. Kita nggak usah diucapkan. Ya. Nah, setelah diterangin, ada gak yang susah kalau dipraktekin? Kalau dipraktekin sih enggak Pak Haji, cuman harus maksain aja kan. Iya. Gitu. Jadi harus maksa karena hajatnya maksa. Iya. Banyak tamu RDAY hajatnya maksa, tapi ibadahnya nggak maksa. Nggak maksa, iya. Akhirnya bertepuk sebelah tangan. Maunya saya. Kalau sebelah tangan tepuk apa namanya? Tepuk setan. Tepuk setan. Iya. Pasti Pak Haji. Janganlah. Paksain, jangan apa namanya? Jangan mewek. Kita kan kadang mewek. Iya. Merengek. Merengek. Besok jatuh tempo. Besok dari mana? Harus ada yang dibayar. Kok begitu? Kan RDAY nggak ngajarin begitu. Pasti gitu. Buktinya apa? Kan buat emas nih kan 10 juta kan gede. Iya Pak. Tapi malah disedekain 10 juta. Kan ini berarti orang gila. Demi kita dapat ridhonya Allah bisa ngobrol berdua. Iya itu Pak Haji. Alhamdulillah kan ada Haji Marco. Haji Marco ya, kalau itu kan sering lihat di YouTube. cuman Iya, lihat di Haji YouTube. Marco nih bos. Waktu dia datang, kontrakannya itu cuman 6 pintu. 7 bulan dia maksain, kontrakannya jadi 21 pintu. Waktu dia datang ke RDAY, belum punya ruko. Dia paksain 7 bulan ilmu RDAY, rukonya berapa? 15. Ini kan tamu RDAY nggak mau maksain. Yang ada nanya. Gua aja jengah menjawab. Maunya instan. Praktekin, nggak ada nanya-nanya. Ini pada nanya, Japri. Iya. Nanya.
Buat apa nanya orang belum dipraktekin? Praktekin dulu. Kayak Haji Marco kan praktekin. Iya. Praktekin terkabul. Jadi ada saat nanya saya enak. Lo orang belum dipraktekin kok nanya. Pak Haji ajarin saya dong biar saya punya 10 miliar. Ngapain ngajarin lu? Nggak ada kerjaan kali. Praktekin dulu dong. Privat dulu dong. Sehingga kita bisa lihat apa di badan lo ada jinnya, apa di badan lo ada setannya, apa di badan lo ada pesugihannya kayak tadi tuh orang Kalimantan. Kalau dia nggak privat, dia nggak akan tahu bahwa dia tuh ada pesugihannya. Minum air doa, mending minyak. Oh, air minyak. Minyak kekebalan, jadi dibacok nggak mati. Iya. Buat apa? Dibacok nggak mati tapi rumah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, utang di mana-mana. Ngapain? Keluarin kekebalan lo. Gimana Pak Haji ngeluarinnya? Nah karena dia privat kita ajarin. Ini kan teman-teman pengen cair 10 miliar tapi nggak mau privat, ya nggak bisa lah. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan, paksain. Kan tadi dari Kalimantan tuh bertiga ya? Iya. Oh, yang bapak yang pakai sarung itu ya? Iya. Iya, Oh, Kalimantan. Kalimantan. Iya. Kalimantan. Jadi dia bareng sih ikut ijab ya. Iya. Ini pengusaha, Bos. Tapi utangnya gede. Oh. Utangnya di mana-mana. Masa pengusaha utang? Nggak mau. Ini lagi mau bunuh diri tuh yang pakai sarung. Yang pakai sarung mau bunuh diri. Kenapa? Karena utangnya banyak. Ya nggak solusi lah bunuh diri. Iya. Nah, dia paksain privat. Alhamdulillah. Nah, kita ajarin. Keluarin dulu ya anti bacok. Keluarin dulu ya anti santetnya. Keluarin dulu ya. Nah, kalau dia nggak datang kan nggak, siapa yang mau ngasih tahu dia? Yang ada ditambahin lagi air doa. Iya. Tambahin lagi, jadi makin padat. Buat apa? Zaman sekarang kan udah nggak tren gituan. Kalau bisa kaya raya tajir melintir, ya kan? Iya, Pak Haji. Iya, duitnya saldo banyak. Nah, saya mau bos kayak Haji Roni, kayak Haji Marco. Haji Marco bisa, lo harus bisa. Gue mau nanti di hari tua lo harus punya kontrakan. Di hari tua lo harus punya ruko. Karena Haji Marco punya ruko, lo harus punya ruko. Emang kelebihan apa Pak Haji kalau gue punya kontrakan, punya ruko? Ada penghasilan harian. Dari mana? Catering, mingguan, laundry, bulanan, kos-kosan, tahunan, kontrakan. Jadi lo duitnya di mana-mana. Jangan hari tua garuk-garuk, besok jatuh tempo, gelo. Ada lagi? Kayaknya itu aja, Pak Haji. Boleh, saya mau lu paksain, Iya. buktiin bahwa ilmunya Allah itu manjur seperti yang ada di Al-Quran. Karena janji Allah kalau di Al-Quran nggak bakal meleset. Bahkan ilmu yang terakhirnya tuh tadi nomor 3, hadisnya dari Nabi Muhammad kuat. Coba ulangi lagi sekali lagi. Hadisnya Nabi apa tuh? Ya. Sesungguhnya Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah sementara Allah belum mengabulkan. Malu. Allah malu. Jadi lo sehari 5 kali begini. Terima kasih Allah, terima kasih. Sekarang saya udah punya usaha sendiri dan rekening saya 10 miliar setiap bulan. Terima kasih Allah. Padahal lagi proses nih. Gitu. Ini kan anak yatim besok mau ke Dufan. Ya, mau ke Dufan, mau liburan ke Dufan. Berapa saya tanya biayanya? 160 juta. Saya bilang, pasti hari ini yang privat 16 orang. Pasti hari ini yang privat 16 orang. Kali 10 juta jadi 160 juta. Jadi bisa dibawa anak-anak ke Dufan. Daripada saya bikin pengumuman buat bapak dan ibu yang ada rezeki, yuk kita muliain anak yatim ke Dufan. Ngapain? Sendiri aja. Ngapain ngajak-ngajak? Besok anak yatim mau berenang ke
Pondok Indah Mall, tiketnya harganya 250.000. Makannya di Street Gallery itu yang depannya kolam. Nggak murah, satu anak 100.000 makannya. Berenangnya 250. Ada nih tamu yang mau ngasih. Alhamdulillah. Ini kan kebanyakan kita minta sumbangan. Ngapain? Lu nggak boleh? Bisa? Bisa, pasti Oke, bisa. mana centongnya? Cair 10 miliar. Centongnya mana? Tapi kalau nggak itu dulu nggak apa-apa Pak Haji. Nggak apa-apa, Langsung daripada aja kebablasan. Ya. Iya, kadang suka kebablasan gitu Pak Haji. Nggak usah. Nggak usah ya. Nih lo praktekin ilmu centong nih, cair 10 miliar nih. Cair 10 miliar tiap bulan. Pasti. Udah gue sabdain. Harus cair 10 miliar. Ajarin bos. Kasih uang bibit, nanti pasti ada yang terpanggil oleh praktek, ya. Jangan dibuat belanja ini, Iya. simpen ya. Bismillah, centongnya luar biasa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah SWT dan karomahnya anak-anak yatim dan piatu kandang pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan. Keyakinannya tetap harus ke Allah. Ya. Ganteng, 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 datang ya ganteng, datang masuk ke rumah saya sini, masuk ke rumah saya sini, masuk ke kamar saya, masuk ke almari saya, masuk ke rekening saya, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya datang ke sini, undang, ajak kawanmu datang ke sini sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. 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 Undang, ajak, datang kawanmu sebanyak-banyaknya. Jadi diajak komunikasi ini, foto ini diajak komunikasi, yakin, diulang-ulang. Ngomongnya seperti tadi diulang-ulang, bahasanya diolah sendiri ya. Bahasa ini waktunya bebas, habis sholat boleh, tapi di rumah, pas sholat di rumah, sholat sunnah. Di masjid bahwa ini Cair ya? cair. 10 M ya? Iya. Per bulan ya? Pasti Pak Haji. Sip, makasih. Terkabul.